Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gicaya Muardani. Di sini saya dari kelas 10E dan ingin menjelaskan tugas biologi, yaitu siklus litik dan siklus lesegonik. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu replikasi virus. Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replikasi virus dapat terjadi. Melalui generasi salinan genom yang berlimpah dan setelah mengemas salinan tersebut, virus akan menginfeksi sel host yang baru. Replikasi antara virus yang sangat bervariasi dan tergantung pada jenis yang terlibat di dalamnya. Sebagian besar virus DNA berkumpul di dalam nukleus, sedangkan virus RNA kebanyakan hanya berkembang dalam sitoplasma. Yang kedua, ada beberapa siklus, yaitu siklus litik dan siklus lesegonik. Siklus litik. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri, bakteriofag, mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Daur litik diakhiri dengan pecahannya sel, kematian sel yang terinfeksi, dan kemudian melepaskan virus peranakan. Pada gilirannya, virus baru akan menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Sekarang menjelaskan satu tahapan adsorbesi. Adsorbesi adalah tahapan penempelan virus pada sel inang. Virion partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor sepsikal sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Reseptor merupakan molekul khususnya pada membran sel inang yang dapat berinteraksi atau berikatan dengan virus. 2. Tahapan penetrasi. Penetrasi adalah tahapan pemasukan genom, materi genetik, virus ke dalam sel inang. Selubang ekor berkontraksi membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. 3. Tahapan replikasi atau sintesis. Sintesis eklipase adalah tahapan perbanyakan genom, materi genetika virus dengan menggunakan bahan utama materi genetika sel inang. DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetika virus untuk membuat asam nukleat, salinan genom, dan protein komponen virus. 4. Tahapan pematangan. Pematangan adalah tahapan pembuatan dan perbanyakan struktur tubuh virus. Hasil sintesis berupa asam nukleat ada protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virus baru. 5. Tahapan lisis. Lisis adalah pemecahan sel inang sehingga virus baru dapat keluar dan siap menyerang sel inang lain. Virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang sehingga sel inang membesar dan pecah. Sekarang yang kedua, menjelaskan tentang siklus lesegonik. Siklus lesegonik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk propag. Siklus lesegonik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorbasi dan penetrasi, penyisipan gen virus, dan pembelahan sel inang. Di sini tahapan dari siklus lesegonik ada 1. Adsorbasi dan injeksi, 2. Penggabungan, 3. Pembelahan, 4. Sintesis, 5. Perakitan, 6. litik. 1. Tahap adsorbasi dan injeksi. Tahap adsorbasi dan tahap injeksi pada siklus lesegonik sama seperti tahap adsorbasi dan tahap injeksi siklus litik.
2. Tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. DNA yang terbentuk kalung dan berujung pangkal terputus dan DNA virus menyisip di antara DNA bakteri yang terputus tadi. Kemudian terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi atau tersisip DNA virus. 3. Tahap pembelahan. DNA virus sudah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus nggak bisa bergerak atau disebut sebagai propag karena bergabung dengan DNA bakteri. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi selnya, secara langsung propag juga melakukan replikasi. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan, secara langsung dua anak sel bakteri yang mengandung propag tersebut juga ikut mengalami pembelahan. Jadi, jumlah propag sama dengan jumlah sel bakteri inangnya. 4. Tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, propag menjadi aktif. Propag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan replikasi DNA. 5. Tahapan perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA, hasil replikasi terjadilah virus-virus baru. 6. Tahapan litik. Dinding bakteri akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini selanjutnya akan menyerang bakteri yang lain. Segitu yang bisa saya jelaskan dari tahapan-tahapan atau siklus-siklus litik dan siklus-siklus anesegonik. Maaf bila ada kesalahan dalam membaca atau dari gambarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.